Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur karena kemurahan-Mu kepada kami. Sungguh Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan, dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pelaku kejahatan mengatakan kepada hakim di persidangan bahwa ia sebenarnya tidak ingin memilih bertindak yang jahat, tapi pada akhirnya ia melakukan perbuatan yang membawanya ke penjara. Pilihan selalu terbentang di hadapan kita, tinggal sikap kita bagaimana. Dalam Matius 27 ini kita dapat membaca bagaimana Pilatus merasa heran dengan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia berusaha untuk membebaskannya karena tidak menemukan kesalahan padanya. Tapi desakan massa yang banyak membuatnya tidak bisa melakukan itu begitu saja. Pilatus kemudian teringat satu kebiasaan yang ada di hari raya Paskah, di mana seorang terhukum yang dipilih oleh rakyat akan dibebaskan. Maka Pilatus membawa di hadapan orang banyak itu seorang penjahat yang dirasanya paling tidak mungkin untuk dipilih oleh rakyat. Ia tidak membawa orang yang punya perkara ringan, tapi Pilatus memilih seorang dengan reputasi kejahatan yang sangat hebat. Dalam Matius 27 ayat 16 disebutkan bahwa penjahat ini terkenal dengan kejahatannya. Namanya adalah Yesus juga, tapi bukan Yesus Kristus, melainkan Yesus Barabas. Pilatus tadinya mengira bahwa mereka akan menolak Yesus Barabas dan memilih Yesus Kristus untuk dibebaskan. Tapi kenyataan yang terjadi sebaliknya. Semua orang memilih Yesus Barabas untuk dibebaskan dan meminta Yesus Kristus untuk disalibkan. Mereka lebih memilih kejahatan daripada kebaikan. Mereka lebih memilih seorang pembunuh dibandingkan seorang penyembuh. Mereka lebih suka pada ketidakbenaran daripada kebenaran. Mereka lebih memilih kedagingan daripada memilih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran-kebenaran dalam ayat ini mengandung pesan firman Tuhan yang penting dalam kehidupan kita. Kita seringkali menghadapi situasi seperti dalam kisah persidangan ini. Ada situasi-situasi di mana kita harus memilih. Apakah kita memilih Tuhan Yesus Kristus, ataukah kita memilih Yesus Barabas? Memilih Yesus Barabas berarti kita mengikuti keinginan kita sendiri. Keinginan-keinginan yang berdosa, hawa nafsu dunia ini. Sebaliknya, memilih Tuhan Yesus berarti bahwa kita memilih untuk tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Saat kita ada di tempat kerja, di rumah, atau di mana saja, kemudian kita diperhadapkan dengan berbagai tawaran dosa. Manakah yang akan kita ikuti? Akankah kita menyalibkan Tuhan Yesus dan memilih mengikuti hawa nafsu kita sendiri? Ataukah kita memilih mengikuti Tuhan Yesus dan menyalibkan kedagingan kita? Pilihan selalu terbentang di depan kita.
tinggal sikap kita bagaimana. Dalam Filipi 1 ayat 9-11 tertulis, "Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah." Di sini Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Filipi memiliki kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Hidup dalam kasih bukan berarti kita kompromi dengan dosa, tapi kasih itu haruslah selaras dengan kebenaran, sehingga dengan demikian kita dapat memilih apa yang baik, yaitu yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Menjelang hari Kristus, yaitu hari di mana Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi semua orang, biarlah kita terus mempersiapkan diri dengan hidup benar dalam pilihan-pilihan yang benar. Pilihlah untuk menyalibkan kedagingan kita yang berdosa. Pilihlah selalu Tuhan Yesus, dan salibkanlah segala kedagingan serta hawa nafsu dosa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara secara tajam kepada setiap kami, yang mengingatkan kami untuk memilih Tuhan Yesus, bukan memilih keinginan hawa nafsu diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, supaya kami menyalibkan segala kedagingan kami yang tidak berkenan kepadamu, dan memilih untuk dipimpin oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Tuhan Yesus menguasai kehidupan kami, hidup di dalam kami, dan terus memimpin kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melanggar akan kehendak-Mu. Kuduskan dan layakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pilihan, kami mau memilih yang benar. Kami mau taat dan tunduk kepadamu ya Tuhan Yesus, menuruti akan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan senantiasa menuntun jalan-jalan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.